warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Udah sarapan belum ini? Udah Pak. Udah ya? Udah Pak. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Camat Cewek. Kenapa sama? Sasi. Baik ya, Pak saya dulu. Saya Fadli. Hadir. Ibrahim. Hadir. Baik, masuk semua ya. Jadi hari ini kita masuk ke materi kisah teladan Abdurrahman dan Abizar Al-Ghifari. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, anak-anak udah pada tahu belum Abdurrahman dan Abizar Al-Ghifari itu seperti siapa sebelumnya? Belum ada ya? Baik, kita akan membahas. Yang pertama ada Abdurrahman. Riwayat singkat, pada masa jahiliyah ia dikenal dengan nama Abu Amr. Nah, setelah beliau masuk Islam, Rasulullah memanggilnya dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Ia dari Al-Arqam dalam bahasa Arab disebut dengan Dar Al-Arqam, yang artinya rumah Akram, atau Akram dalam Islam adalah nama sahabat Nabi. Nah, kemudian setelah Abdurrahman memeluk Islam, ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Kemudian semenjak masuk Islam sampai wafat dalam umur 75 tahun, Abdurrahman menjadi teladan yang cemerlang sebagai orang mukmin yang besar. Nah, hal inilah yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkannya dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Kemudian Umar bin Khattab mengangkatnya menjadi anggota kelompok musyawarah yang berjumlah 6 orang yang sebagai calon khalifah yang dipilih menjadi penggantinya. Seraya berkata, yaitu Rasulullah wafat dalam keadaan ridho kepada mereka ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang hijrah Abbasiyah, sering juga disebut dengan Ethiopia. Abdurrahman bin Auf ikut hijrah untuk kedua kalinya ke Abbasiyah dan kemudian ke Madinah. Ia ikut berkumpul dalam perang Badar, Uhud, dan peperangan yang lainnya. Abdurrahman bin Auf juga termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil teladannya yaitu Abdurrahman memiliki watak yang dinamis, penuh semangat, memiliki hati yang baik, rela dan suka membantu kaum fakir, miskin, dan masyarakat lainnya pada saat itu. Jadi anak-anak sudah paham belum ya? Sudah Pak. Sudah ya. Baik, kita lanjut ke Abizar Al-Ghifari. Baik, karena anak-anak terpaham ya, tolong Bapak tunjuk satu orang ya untuk menceritakan sedikit aja pemahamannya dari kisah teladan Abdurrahman. Coba untuk Mustahil, Baik Pak. ceritakan sedikit. Jadi Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat besar Nabi SAW dan termasuk dalam 10 sahabat yang menjanjikan Nabi Muhammad SAW akan masuk surga atau al-Ashirah al-Mubashirah 10 yang digembirakan. Nah, pada masa jahiliyah ia dikenal dengan nama Abu Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Lalu memeluk Islam sebelum Rasulullah menjadikan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kemudian ia mendapatkan hidayah dari Allah 2 hari setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Semenjak masuk Islam sampai wafatnya dalam umur 75 tahun, ia menjadi teladan yang cemerlang bagi sebagian orang mukmin yang besar. Hal ini menyebabkan Nabi Muhammad SAW memasukkannya dalam 10 orang yang telah diberi kabar gembira sebagai ahli surga. Umar bin Khattab mengatakan menjadi anggota kelompok musyawarah yang berjumlah 6 orang sebagai calon khalifah yang dipilih menjadi penggantinya. Seraya berkata, Rasulullah wafat dalam keadaan ridha kepada mereka ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya yang hijrah ke Habasyah
Abdurrahman bin Auf ikut hijrah dan kedua kalinya ke Habsyah dan kemudian ke Madinah. Ia ikut bertempur dalam perang Badar, Uhud dan peperangan yang lainnya. Abdurrahman bin Auf termasuk kelompok 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Jadi udah paham ya untuk Abdurrahman. Jadi baik, Bapak lanjut ya. Yang selanjutnya ada Abizar Al-Ghifari. Pembahasan yang pertama yaitu ketika sebelum beliau masuk Islam. Abizar ini tidak diketahui pasti kapan beliau lahir. Sejarah hanya mencatat dia lahir dan tinggal di dekat jalur kabilah Mekah di Syria. Nah, Abizar juga memiliki riwayat hitam atau riwayat buruk pada masa lalunya. Abizar tumbuh dan dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifari pada saat itu. Nah, jadi selain Abizar memiliki riwayat yang hitam, keluarga Abizar juga adalah perampok yang besar di wilayahnya. Nah, keluarga Abizar ini menjadikan aksi kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan sebagai profesi keseharian. Itulah sebabnya Abizar yang semula bernama Jundab juga dikenal sebagai perampok besar yang sering melakukan aksi teror di negeri-negeri sekitarnya. Jadi Abizar itu memiliki sebutan lain yaitu Jundab. Karena apa? Ayo, yang tahu nggak? Kalau merhatiin tadi tahu seharusnya. Ya tahu Pak, ada tidak merhatiin Pak? Tidak merhatiin ya. Jadi Abizar disebut Jundab karena beliau ini adalah seorang perampok yang besar. Jadi paham ya? Oke, lanjut. Nah, namun pada dasarnya Abizar itu memiliki hati yang baik dan kerusakan dan derita korban yang disebabkan oleh aksinya kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya, insaf dan berhenti dari aksi jahatnya tersebut. Jadi kisah teladan dapat kita ambil. Abizar memiliki hati yang baik, walaupun beliau mempunyai riwayat yang buruk, tapi dia mau berhijrah ke jalan yang baik dan gak terus-terusan jahat. Jadi Abizar juga dikenal sebagai seorang yang penyayang dan peduli pada kaum duafa. Bagaimana? Paham? Paham. Baik, kalau paham, coba saudara Musta'in ceritakan kembali. Singkatnya saja, sepemahamannya. Jadi Abizar Al-Ghifari ini setelah sejarahnya hanya mencatat dia lahir dan ketika di dekat jalur kabilah Mekah Syria. Nah, riwayat hitam masa lalu Abizar tak lepas dari keberadaan keluarganya. Abizar yang dibesarkan di tengah-tengah keluarga perampok besar Al-Ghifari saat itu menjadi aksi kekerasan dan teror untuk mencapai tujuan sebagai profesi keseharian. Itu sebabnya Abizar yang semula bernama Jundab juga dikenal sebagai perampok besar yang sering melakukan aksi teror di negeri-negeri di sekitarnya. Nah, kendati demikian, Jundab pada dasarnya berhati baik. Kerusakan dan berita korban yang disebabkan oleh aksinya kemudian menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Bagus, dihapus dulu Ustaz ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Untuk materi hari ini tolong dipelajari ya, karena minggu besok kita ada ulangan harian. Baik Pak. Mungkin saja dapat Bapak sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.